Waalaikumsalam, Bu. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana, sudah siap? Alhamdulillah Ustaz, pergi ke rumah orang tua biar ada kawan Ustaz. Oh iya, Ibu Ira ya. Iya Ustaz. Ibu di Tapanuli ya? Iya Ustaz, Tapanuli Selatan Ustaz. Tapanuli itu di Medan ya? Iya Ustaz, Medan. Arah Tapsel. Gimana? Di Tapselnya Ustaz. Provinsi Sidimpuan. Padang Sidempuan. Iya Ustaz. Ya, baik. Ibu yang waktu itu komen atau bagaimana ya? Alhamdulillah ada program ini sehingga bisa terkomunikasi. Ibu atau yang dari Nias ya? Kayaknya Ibu Ira juga. Saya Ustaz. Iya, karena misalnya kan alhamdulillah meringankan langkah kami kan nggak pergi jauh-jauh ke tempat Ustaz gitu. Ustaz. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah benar-benar terrealisasi dengan izin Allah, dengan skenarionya. Amin ya Allah. Amin. Akhirnya Ibu yang pertama ya ikut amin ya Allah. Teleruqyah ini. Iya ya. Pertama di terapi juga ini, alhamdulillah. Iya, amin ya Allah. Amin ya Ustaz. Baik Ibu. Untuk tahap awal mungkin saya mau menyimak dulu apa yang menjadi keluhan terakhir saat ini sehingga Ibu merasa perlu untuk diruqyah. Oh iya Ustadz, sebelumnya kan memang kemarin itu kan leukemia kan Ustadz? Ya. Jadi memang pernah diruqyah di sini. Jadi memang sebelumnya udah lama nyari-nyari tentang ruqyah syariah. Jadi kemarin dapat katanya ustazah gitu kan Ustadz, sempat berobat 6 bulan lah ke situ. Jadi kemarin itu pernah dikasih dibawa ikan kan Ustadz, makanya kemarin itu saya bertanya tentang buhul kan Ustadz. Yeah. Jadi dibawa ke tempatnya ikan, terus dipotongnya di situ, terus disuruh kami tanam di rumah. Jadi di samping rumah kan Ustadz. Jadi terakhir pas semalam malam Senin, malam Selasanya udah lupa saya sama yang itu karena udah 1 tahun nggak berobat sama dia kan Ustadz. Jadi teringat saya, oh kemarin itu ada ikan gitu. Makanya kemarin itu saya pertanyakan sama Ustadz tentang buhul, apakah bisa sembuh seseorang itu tapi buhulnya nggak nampak gitu kan Ustadz. Jadi kusuruh sama suami dicari yang ditanam itu kan. Tapi capek kami nyarinya mungkin karena udah 1 tahun, mungkin udah jadi tanah atau apa kan Ustadz. Tapi memang udah berusaha kami nyarinya itu Ustadz. Terus yang kedua kan setelah itu aku ini sakit kali Ustadz. Kayak ada 10 kilo yang nekan gitu kan Ustadz. Baik. Itu sama kan kemarin itu limpa juga bengkak Ustadz. Tapi alhamdulillah memang udah berkurang kan Ustadz. Semenjak sama Ustadz kemarin itu kan dikasih obat leukemia. Alhamdulillah sudah dikuatkan Ustadz kemarin, ya udah kan obat, jangan tergantung sama obat, jangan mendewakan obat gitu kan Ustadz, yang berkuasa kan Allah gitu kan. Jadi alhamdulillah udah 6 bulan udah berhenti kan. Memang limpanya udah mengecil Ustadz, udah, tapi makan sama pola makan masih saya jaga lah gitu Ustadz. Oke. Karena berobat sanksinya saya kemarin itu kan berobat sama yang kayak Ustadz bilang, makanya udah saya kemarin itu mandi taubat sama sholat taubat. Ya Allah, saya nggak namanya juga kurang ilmu kan Ustadz, pergi sama yang katanya ustazah. Jadi rupanya mungkin dia ruqyah tapi nggak syariah gitu Ustadz. Itu ruqyah tapi tidak syar'i. Iya. Yaitu diberikan ikan, suruh dikubur ya. Itu udah lama kami berobat ke situ, akhir-akhirnya dikasihnya kayak gitu, tapi memang lama-lama kemarin itu dia pernah sakit, jadi kami mau berobat, saya masih sakit Kak katanya, jadi lama-lama memang ada 2 bulan kami nggak ke situ. Jadi itulah qadarullah, saya cari-cari referensi kan Ustadz, akhirnya saya memutuskan kayak mana Kak, datang lagi nggak berobat? Nggak Ustadz, saya nggak berobat lagi karena apapun yang terjadi udah izin dari Allah, pokoknya saya nggak berobat lagi gitu. Memang saya udah putuskan di situ Ustadz, tapi udah sempat dikasihnya kemarin itu ikan kan Ustadz. Iya, ikan itu berobat dengan dukun terakhir lah ya. Iya Ustadz, yang terakhir. Yang terakhir. 1 tahun lalu. Iya Ustadz. Kapan terakhir Bu, maaf, ngecek lagi?
terakhir ngecek kemarin bulan-bulan 9 Ustaz. Bulan 9. Iya. Tapi Ibu sudah dinyatakan sembuh dari leukemia, harusnya udah bahagia dong, udah nggak was-was, nggak takut, nggak usah rukyah lagi. Tapi kenapa masih ikut telerukyah? Karena apa belum sah rasanya sebelum dirukyah Ustaz secara langsung. Oh gitu ya. Yes. Oke, baik ya. Ingin menyempurnakan lah intinya ya. Ibu sudah minum herbal-herbal juga? Udah Ustaz, dari Ustaz ada madu rehab, ada minyak rukyah, ada kemarin saya pesan kurma azwa juga dari kurma Unai Ustaz. Oke. Iya, ya. Karena nama ibu ini sudah familiar sekali di telinga saya. Dari Tapanuli ya. Saya di kontak saya ditulis Ibu Ira Tapanuli. Iya. Sudah sering kontak kayaknya, maksud ikut program-program mungkin sebelumnya ya. Iya. Alhamdulillah ya. Berarti sekarang tinggal di sini dong, tinggal di Pungguk ini. Iya Ustaz di sini. Masih ada nggak? Karena semalam kan dibilang Ustaz rukyah mandiri baca Pak Jikir pagi petang. Tadi pagi saya lakukan, alhamdulillah berkurangnya ada setengah berkurangnya Ustaz. Setengah. Berarti masih ada atau sudah hilang? Masih ada lagi, terus limpahnya sedikit lagi kayaknya Ustaz, ada sedikit lagi kayaknya. Limpahnya terasa sedikit lagi. Sedikit lagi Ustaz. Sedikit sakit begitu ya? Sakitnya nggak ada memang Ustaz, cuman terasa ada gitulah. Kalau sakitnya nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Oh, ada benjolan atau bagaimana? Itulah kemarin itu diperkirakan waktu di USG limpahnya agak bengkak Ustaz. Bengkak. Bengkak berarti agak terasa penuh perutnya gitu ya? Ya dulu pertama-tama Ustaz. Kalau sekarang udah mengecil memang Ustaz. Tapi masih ada sedikit lagi kayaknya Ustaz. Baik Bu. Kalau untuk rukyah terakhir Ibu gimana rasanya? Reaksinya kapan di rukyah? Oh, rukyah terakhir pas puasa tahun semalam Ustaz. Sama ada di sini Ustaz alumni dari Sudan kan. Itulah menjerit Ustaz sama suami. Menjerit. Iya Ustaz, sampai lemas. Itu. Jadi intinya kondisi terakhir saat ini Ibu sakit di area sini sudah tinggal 50% lagi. Kemudian limpahnya masih terasa agak bengkak. Kemudian di rukyah Ibu agak mual-mual seperti itu ya. Begitu ya. Tapi kondisi rohani Ibu sudah jauh lebih baik dari sejak kena rukyah, sudah rukyah mandiri, sudah ada perbaikan juga banyak hal tentunya Ibu tadi sampaikan ya. Boleh saya nanya Ibu di sampingnya enggak? Ibundanya. Boleh saya tanya ibundanya enggak? Boleh Ustaz. Tanya. Apa nak? Ya, Ibu gimana putrinya setelah dirukyah ini, ada perubahan banyak enggak? Perubahan ini. Sifatnya berubah enggak? Banyak. Apa itu? Biasanya dia kan lemas, ini tenaganya agak baik, itu yang paling nomor 1. HB-nya biasanya rendah, ini enggak rendah, normal. Itu belanja bisa, masa enggak bisa, ini semuanya udah dikerjakannya nak. Allah. HB-nya biasanya lemas, sekarang sudah aktif, energi ya. Baik, alhamdulillah. Hubungannya dengan sosial bagaimana? Dengan suami, dengan anak, dengan ibu, dengan bapak, bagaimana? Sifatnya gimana? Itulah. Iya, saat kemarin itu kan makanya saya menderita kayak gitu. Memang suami lah Ustaz, maklum ya kan agak-agak tertutup sama saya dulu dia Ustaz dulu, tapi alhamdulillah sekarang udah berubah drastis lah Ustaz semenjak 2 tahun terakhir ini, karena kemarin itu kan pernah saya pingsan pas di dekat dia, jadi perasaannya saya mau mati mungkin. Semenjak itulah dia baik Ustaz, itulah memang alhamdulillah. Tapi makanya semenjak sering dengar ceramah Ustaz, alhamdulillah lah nggak ada lagi perasaan dongkol atau apa, nggak ada lagi Ustaz, alhamdulillah
apapun sifatnya, apapun perangainya, dia adalah suami saya. Terus dia udah berubah Ustadz. Alhamdulillah. Gitu ya. Iya. Berarti harapannya sekarang gimana Ibu? Ibu Ira nih, harapannya gimana sekarang? Anaknya bersehat lah seperti yang dulu sebelum belum ada penyakitnya itu Ya. Nek. Sebelumnya baik Bu ya di sana ya. Iya, sebelum ada penyakitnya itu sempurna kali kan. Maunya kayak gitulah. Setelah sakit ini mulai agak aneh-aneh begitu ya. Iya. Ya baik. Dan Allah mudahin, Allah sempurnakan kesembuhannya hari ini Bu ya. Ya baik. Makasih Ibu. Iya, sama-sama nak. Untuk memutuskan secara sempurna, kita harus menghilangkan secara sempurna, memutuskan hubungan kita dengan dia, hubungan kita dengan jin itu. Jadi kita kan nggak ada hubungan apa-apa dengan jin itu, ya. Perasaan kita tidak ada hubungan, tetapi saat kita bertengkar, berselisih dengan manusia, itu sebetulnya kita sudah mengikuti bisikan setan itu sebetulnya. Masuk dengan suami tadi, seperti itu. Nah, makanya tadi ketika diruqyah nanti ini menjadi lapang, menjadi tenang, sakitnya hilang. Ya dari situ kita harus menjaga itu. Tetap tenang. Jaga hati. Nah, jaga hatilah bahasanya. Nah, tetap tenangnya itu bagaimana? Bisa kita menahan agar tidak marah. Ya. Bisa jangan cari masalah, gitu lah bahasanya. Cari masalah itu apa? Misalkan meletakkan cita-cita terlalu tinggi, meletakkan harapan terlalu jauh, keinginan terlalu besar, sederhanakan keinginannya, maka akan sedikit juga kekecewaannya. Ya. Bahasa sederhananya ridho dengan keadaan-keadaan yang ditetapkan Allah kepada kita. Kita akan mulai terapinya, Ibu, untuk ruqyahnya. Ini adalah ruqyah via Zoom pertama atau teleruqyah pertama. Setelah 10 tahun saya tidak buka lagi program seperti ini. Zaman dulu zaman telepon, sekarang sudah bisa lewat video seperti ini, interface seperti ini. Ya. Ibu juga bersama mahramnya, bersama ibundanya, kemudian izin suaminya, dan ibu sudah mengikuti kelas selama 7 hari, sudah melakukan ruqyah mandiri. Besar harapan saya, optimis sekali ibu bisa mendapatkan kesembuhan ya. Nanti indikasi-indikasinya karena ibu ada sakit di belikat, mudah-mudahan sampai hilang itu. Kemudian yang di limpahnya juga jadi nyaman. Kemudian sendawanya bisa sampai keluar itu, sampai muntah ya, atau tidak ada lagi sendawa. Baik, ya. Bismillah, kita akan terapinya selama 30 menit dulu ya. Ini waktu yang khusus untuk ibu ya. Perhatikan, disimak terutama ya. Wa idza quri'al Qur'an, ketika Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, agar engkau mendapatkan rahmat. Ibu di Tapanuli, saya di Jakarta. Rahmat Allah menyelimuti bumi dan seluruh langit. Langit dan bumi Allah Ta'ala jangkau dengan rahmat. Allah dekat dengan kita. Allah mampu menyembuhkan siapa yang dia kehendaki, menghidupkan dan mematikan, mengontrol, menguasai. Dan jin adalah makhluk yang kecil, malaikat-malaikat adalah makhluk yang gagah perkasa, tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Ketika Al-Quran dibacakan, maka malaikat-malaikat menebarkan rahmatnya atas izinnya dengan perintahnya. Ala lahul khalqu wal amr. Dialah yang menciptakan, dia pula yang memerintahkan. Allah lah yang berhak memerintahkan, dan dialah yang sebaik-baiknya penguasa. Dia maha menguasai, maha mengetahui segala sesuatu. Kita mulai dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Ibu baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca sholawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya, mari kita mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun. Allahumma innaka afwa Fa'fu anni, ya. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, baik. Sekarang Ibu sentuhkan tangannya di dadanya di dalam hijab Ibu. Sentuhkan begitu. Ya. Kepada Allah agar Allah sembuhkan seluruh penyakitnya dengan cara yang Dia kehendaki, ya. Dan Ibu simak bacaan Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kalau nggak kejangkau sama ibunya ditepuk-tepuk. Bismillah. Nah gitu Bu. Sambil doain Bu, penyakit-penyakitnya keluar. Musuh-musuh Allahnya lepas. Terus seret ke atas ya. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Lebih tepuk, lebih kencang lagi. Wa huwal azizul hakim. Oke, Ibu sendawa terus betul ya tadi selama proses rukyah itu. Dan ini menunjukkan secara pasti ya keberadaan jinasab. Jinasab atau khodam jin yang diundang selama ini tanpa Ibu sadari seperti itu. Apa Ibu rasakan setelah terapi, selama proses rukyah, selama di terapi dan setelahnya? Mau keluar tapi nggak mau keluar Ustadz. Jadi sendawa terus Ustadz. Sendawa terus ya. Seperti apa, sesat atau apa itu ya? Perut itu Ustadz kayak mau naik ke atas tapi nggak bisa Ustadz. Perut itu. Artinya nih penjelasannya, setan itu masih berada di dalam apa namanya ya? Setan itu masih ada di ruang kerjanya, gitu ya, di ruang kerjanya. Jadi dia belum terusik, belum terusik, apalagi terusir. Hanya irama-irama sudah terdengar ke sana. Ya. Kenapa? Masih ada yang menghalang di perasaan atau di jiwa Ibu. Apa yang membuat Ibu kalau kanker darah ya, lebih dekat kepada sedih dan marah? Apa yang membuat Ibu sedih dan marah? Nah, ini momen konsultasi ini yang sangat penting untuk Ibu sampai Ibu bisa mengerti tentang diri Ibu, apa yang harus Ibu lakukan, dan sampai saat mana perjalanan. Sebenarnya Ustadz kan saya punya kakak Ustadz. Kakak kandung, jadi setiap yang saya lakukan pasti nggak ada benarnya Ustadz. Pasti saya yang salah. Terus? Ibu selalu disalahkan? Nggak pernah cocok Ustadz. Nggak cocok, ada berantem terus? Palingan cuma sebentar apanya Ustadz, baiknya. Jadi ya udah cuman dia terus mengapa kita gitu Ustaz, nggak boleh bergerak, nggak boleh ngomong, nggak boleh ngeluarkan pendapat Ustaz. Ibu tinggal serumah? Enggak Ustaz, satu ini kan rumah mama kan Ustaz, rumah kakak di samping, rumah saya agak 500 meter ke bawah Ustaz. Jadi enggak satu rumah dong? Enggak Ustaz. Kenapa ada interaksi dengan kakak-kakak keluarga yang lain? Kenapa ada interaksi itu? Kan sudah masing-masing punya suami, punya rumah. Iya kan sering berkumpul di rumah orang tua Ustaz. Memang kalau yang dulunya waktu diagnosa yang pertama itu itulah kesedihan saya itu karena dari suami kan Ustaz. Tapi alhamdulillah memang kalau sekarang suami udah jauh berubah kan Ustaz. Jadi memang indikasinya kalau saya rasa orang itu doang yang buat saya sedih gitu Ustaz. Sama kakak, suami saya. Iya. Maunya ibu bagaimana? Orang itu nurut sama ibu? Enggak Ustaz, maunya saling pengertian aja gitu aja Ustaz. Dimengerti. Dihormati. Enggak dihormati Ustaz, maksudnya ya udah kalau misalnya kalau saya jalan ya udah nggak usah diberhentikan, nggak usah dilarang-larang gitu Ustaz maksudnya. Jalan kemana nih? Dilarang bagaimana? Dalam segala hal maksudnya Ustaz, nggak usah dia urusi hidup saya gitu Ustaz. Kenapa suaminya nggak mengurusi ibu atau bagaimana? Maksudnya kakaknya Ustaz, maunya jangan diikuti, jangan diurusinya hidup saya itu Ustaz. Ya apa yang contoh yang diurusi, apa contohnya sehingga membuat ibu marah seperti itu, sehingga setan tinggal di tubuh ibu dan dia nggak mau keluar. Ini saya konsultasi dengan Anda, tidak minta pendapat orang lain. Kan penyakit di jiwanya. Kayak mana Ustaz? Biar apa namanya? Misalnya namanya kayak mana ya Ustaz?
Saya pun takut sama dia kan Ustadz, karena dia yang paling besar. Kalau saya mengumumkan pendapat, pasti dia marah. Semua salah Ustadz, nggak ada yang benar. Nggak ada benarnya sih itu saya Ustadz, semua salah. Jadi kakaknya jadi musuhnya, begitu? Berasa bisa jadi Ustadz, kayak mana ini Ustadz? Kayak mana itu? Nggak tahu. Apakah kakaknya mengancam kehidupannya? Bukan hanya nggak satu hati Ustadz. Kalau nggak satu, kayak mana nih Ustadz caranya biar lapang dada ini? kayak mana? Saya juga nggak ngerti apa masalahnya kan? Dalam segala hal Ustadz, dia pandai ngomong. Nanti kalau misalnya di rumah ini kaulah segala-galanya, kaulah anak kesayangan, kaulah, buktinya kan enggak Ustadz. Pokoknya dia merasa dibeda-bedakan. Jadi apapun Bukan yang anak 3 tahun sama anak 4 tahun loh. Udah besar loh, udah berapa tahun usianya? 4 tahun Ustadz. Kira-kira 4 tahun. Anda ini sekarang usia berapa kok cemburu sama kakak? Ini kan lucu. Ustadz, saya bukan cemburu Ustadz. Masalahnya tuh apa? Kayak mana Ustadz? Saya sering sakit hati dibuatnya karena ucapannya gitu Ustadz. Iya kan Anda ini kan udah besar gitu loh maksud saya. Iya Ustadz. Aneh sekali. Jadi kan udah tua Ustadz, udah 40 tahun Ustadz. Iya 40 tahun udah dewasa kan? Iya Ustadz. Iya masa masih memikirkan perasaan, omongan orang, omongan kakak. Ayo, gimana jawabnya itu? Nanti di akhirat dijawab juga loh itu. Ditanya juga loh di akhirat. Hal-hal ini membuat ibu tidak bahagia hidup ibu, tidak bersyukur. Kakak, adik, suami, ayah, ibu, ini orang-orang terdekat, betul nggak? Betul? Betul. Betul. Kalau kita berseteru dengan mereka, hidup kita itu tidak nyaman. Ruangan jadi sempit, apalagi satu rumah, betul? Betul. Jadi memang setan membuat kalian berselisih terus-menerus. Dari kecil dulu. Ini ibunya ada nih ya. Dari kecil sampai remaja sampai tua. Bentar lagi tua kan, udah 40 itu pasti 50, 60 kan. Nah, maksud saya ketika nanti misalkan kakaknya meninggal, mau ikut menguburkan nggak? Menyolatkan? Mau lah Ustaz. Mau lah, ya kan? Mau masuk surga bareng? Mau Ustaz, mau. Atau mau bertengkar sampai surga? Mau bertengkar sampai surga? Enggak Ustaz. Nggak bisa. Kalau ibu terus begitu, nanti salah satu masuk neraka. Karena di surga itu tidak ada yang bertengkar. Tidak ada yang berselisih. Malah berantem dan lain-lain. Baik. Ya. Nah, kemudian hari ini Ustaz, ujian sedang berlangsung. Jadi pertengkaran, perselisihan. Ya. Gimana caranya agar hati ini lapang? Perhatikan ya. Ini yang menjawab diri ibu 100%. Nah, Bu, ini yang menjawab adalah ruh Anda, Bu. Oke, nah kan. Muncul setan. Nah, kamu yang selama ini bikin ribut kan? Ya? Iya. Kamu yang bikin ribut dengan adik kakaknya itu. Nah, saya hantam kamu dengan ayat-ayat Al-Quran. Doa hadzal Qur'an ala jabal ra'aitahu khashi'an khashiyatillah. Tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun.
Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ya Allah, pisahkanlah setan ini dari jiwanya ya Rabb. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha menolong ya Rabb. Pisahkanlah ya Allah antara setan ini dari jiwanya ya Rabb, sehingga dia tidak bingung mana setan mana dirinya ya Allah. Ya Allah, laknatlah makhluk yang terkutuk ini ya Rabb. Ya Allah, laknatlah setan ini ya Rabb, sebagaimana iblis yang terkutuk. Al-anuka bilaknatillah. Al-anuka bilaknatillah. Al-anuka bilaknatillah. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy yugsil laila an-nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ibu dengarkan dan arahkan kepada setan. Semoga Allah hancur leburkan setannya. Semoga Allah hancurkan, Allah hilangkan pengaruh-pengaruhnya. Ayo keluar kamu. Kalau tidak saya pukul kamu. Ayo, keluarlah kamu dari jasad perempuan. Ayo keluar sekarang. Naik ke lehernya dan kepalanya dan keluarlah kamu. Ukhruj ya adullah. Ukhruj ya adullah. Saya peringatkan kamu. Keluar dalam hitungan ketiga. 1, 2. Keluar sekarang. 3. Ayo keluar. Bu, pukul bu punggungnya bu. Ibu yang pukul bu. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepuk bu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Afahasibtum annama khalaqnakum abata وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Ya Allah, putuskan pengaruh-pengaruh sihirnya yang ditimpakan oleh setan ini ya Allah, jenis apapun dia ya Rabb. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون إن الله سيبطله. Tepuk-tepuk bu di lehernya bu, kiri kanan bu. Innallaha sayubtiluh, di pundaknya itu, menguasai kepalanya dari pundaknya itu. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuhliku amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi
ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى فو 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 اخرج يا عدو الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. Pakai Bu Ira. Bu Ira, kuasa kembali Bu. Oke. Betulkan jilbabnya Bu. Oke Bu. Ibu ingat yang terjadi? Ibu ingat yang terjadi nggak? Ingat ya. Saat saya sedang nasihati Ibu, tiba-tiba Ibu teriak. Tadi. Oke. Tadi nasihat saya itu sampai pada titik saya bilang Ibu ingin punya kakak dengan segala ujiannya atau enggak punya kakak. Lalu tadi saya juga nanya, Ibu ingin masuk surga bareng kakak atau terpisah dari kakak? Jawaban Ibu betul. Ibu mengatakan saya ingin punya kakak Ustaz. Saya ingin masuk surga Ustaz. Lalu kemudian saya sampaikan setanlah yang selama ini membuat Ibu berselisih dengan dia. Lalu Ibu langsung kesurupan. Nah, seperti itu. Nah, artinya apa? Kenapa tadi saya tertawa? Karena saya menertawakan, ya. Menertawakan apa? Menertawakan kondisi Ibu yang aneh. Sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Tetapi dibuat seolah-olah ada masalah yang besar. Begitu. Lalu kemudian, sekarang begini. Seorang kakak, seorang adik, pasti ada salah. Kalau bahasa Sunda itu namanya piring akan bentrok dengan piring lagi gitu. Ya gitu ya. Begitu karena kita satu tempat sama, maka kita ada perselisihan, ada perbedaan. Nah, itu terjadi, tapi jangan terus-menerus. Ya. Kayak hidup itu nggak ada urusan lain begitu. Kan ada suami, betul? Ada ibu yang kita harus berbakti. Nah, kalau rebutan berbakti kepada ibu, iya boleh, itu bagus. Rebutan jumlah uang yang dikasih, rebutan penghormatan, rebutan waktu yang diberikan, itu iya. Ya, tetapi kalau kita dulu masih kecil, kemudian dulu waktu kita kecil ya, rebutan permen, sekarang rebutan perhatian kan. Ini hanya hal yang dibuat oleh setan. Ya, itu ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan Ibu lebih lapang, ringan. Gimana? Limpahnya pegang coba di dalam limpahnya. Cek, Ibu cek sekarang. Oke. Ya, dan di pundaknya itu. Ada perubahan atau sama-sama total sama sekali nggak ada perubahan? Berubah Ustaz, alhamdulillah banyak kali perubahannya Ustaz. Berubah ya? Berapa persen itu perubahannya? Ibu rasa? Kayaknya limpahnya udah kembali ke bentuk semula Ustaz. Alhamdulillah, masya Allah ya. Limpa itu Pak, limpa itu liver itu bukan sih? Limpahnya Ustaz. Limpa ya. Oke. Terus yang di pundak Ibu gimana? Terasa? Kalau ini masih agak-agak 20%-an Ustaz. Okay. Ada lagi. Masih ada sisa 20% lagi. Ya, berarti sudah ada perubahan 80% Bu ya. Nah, Ibu artinya, ada namanya produk. Ibu pernah lihat nggak? Namanya S3 Plus namanya. Ini dia. Belum Ustaz. Belum ada punya saya. Ini dulu ada 3 jenis. Ya.
sekarang sudah dikumpulkan ke dalam satu jenis. Ibu, ini ada serai, cinnamon, dan cedar bahannya itu. Ibu dioles ini yang 20%-nya lagi hilang secara fisik ya. Kemudian juga kalau ada kayak kelenjar getah bening atau benjolan-benjolan dioles juga di sini. Terus untuk sendawa-sendawanya saya ada namanya minyak ruqyah Az-Zahrawain. Di rumah ada Ustadz itu minyak ruqyah. Ada ya. Nah, itu Ibu oles aja seperti biasa seperti itu. Dan juga dioles di sini nih di area pundak ini, karena ketika Ibu dikuasai setan, siapa saja ketika dikuasai setan, setan itu menutup saluran di sini. Ada saraf spinal di sini. Saraf komunikator ya di area sini. Makanya sering di pangkuk ini. Terus masalah leukemianya jangan khawatir karena kan sudah dinyatakan sembuh ya kan. Kemudian leukositnya sudah kembali. Kemudian limpanya kadang membesar kadang enggak. Tadi sudah terbukti bahwa itu hanya setan ya. Setelah gejolak di hati Ibu menenang, ya dibacain Al-Qur'an, perasaan Ibu juga membaik, akal Ibu juga dikoreksi. Tadi kemudian setannya menjerit ya, kemudian limpa Ibu kembali baik, sehat sempurna. Tinggal ini sedikit lagi di sini. Memang belum apa-apa ini. Kalau bahasanya gangguan setannya masih kuat gitu. Hanya Ibu sudah mulai paham dan sadar. Ya, tadi kan saya ruqyah Ibu, lalu nggak ada perubahan kayaknya. Dan kemudian saya nanya, Ibu apa kira-kira yang buat Ibu sedih atau marah? Ternyata memang ada hal yang meresahkan Ibu, buat Ibu tidak nyaman di rumah ya. Ketika di ruqyah ini, Masya Allah, ada perubahan 100% pada limpa, 80% pada belikat dan pundak. Apalagi yang mau Ibu sampaikan? Ini termasuk cepat ini, 1 jam sudah 90%. Bukunya ada Ustadz. Buku saya? Buku tentang itu menyikapi apa? Banyak. Ibu mau beli? Insya Allah Ustadz, Insya Allah. Saya ambil yang terdekat dulu aja ya. Sungai begini dong. Ambilin buku Bibi yang judulnya 500 kisah orang soleh di situ. 500 kisah orang soleh. Nih, yang pertama. Nasihat ulama salaf. Nasihat ulama salaf ya, lihat ada Hasan Al-Basri ya, ada iya yang itu. Iya ke bawah sini. Ada Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini nasihat-nasihat ulama nih, menundukkan hati. Kemudian kitab-kitab tentang juhud dan kelembutan hati. Nah, ya, banyak nih. Ini ya ada 500 kisah orang soleh penuh hikmah. Saya baru baca 18 kisah. Banyak sekali. Atau Ibu bisa ketik aja kata-kata hikmah ya. Imam Ali bin Abi Thalib, keluar tuh kata-kata bijak. Umar bin Khattab. Di YouTube bisa ketemu sekarang langsung di Google ya. Ibu ketik misalkan kata-kata bijak Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abu Bakar, ulama salaf, keluar semua, nggak usah beli. Kata-kata. Ini buku saya. Ya. Iya Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Intinya kita harus mau belajar bagaimana melembutkan hati. Kalau nasihat Nabi SAW agar hati lembut itu, ya, kata Nabi, sering-sering mengusap kepala anak yatim. Dan jangan hanya diusap. Kasih ya Ustaz. Kasih sesuatu. Ya. Dan ada keberkahan di setiap rambut, di setiap helai yang kita usap itu. Keberkahannya sebanyak helai rambut yang kita usap. Begitu. Dan kenapa mengusap kepala anak yatim itu melembutkan hati? Ibu tahu nggak kira-kira kenapa? Ya? Kenapa? Karena Nabi Muhammad suka sama anak yatim, Ustaz. Lagian Muhammad kan anak yatim, gitu Ustaz. Nah, ya. Jadi betul, seburuk-buruknya anak yatim, tidak punya ayah, tidak punya ibu, Nabi Muhammad jadi nabi.
Iya, Ustaz. Ya kan? Iya, Ustaz. Ibu Ira masih punya orang tua nih, orang tua ada di samping. Ya masih ada adik kakak Iya. yang jadi musuhnya, ya kan? Nah, ya. Nah, jadi ketika kita mengelus kepala anak yatim, bayangkan anak yatim itu sama seperti anak yang lain yang ingin jajan, ingin jalan-jalan, ingin punya sosok ayah. Bayangkan anak saya, setelah saya tinggal 3 hari, dia bilang, Bibi mau beli mainan ini, kata Umi nggak boleh. Dia punya saya, punya ayah. Kata ibunya, tunggu ayah pulang. Anak yatim menunggu siapa? Dan ketika kita melihat penderitaan anak-anak, ya, kita merasakan pada posisi dia, kita lupa masalah kita. Ya, itulah yang menjadi lembut, gitu ya. Sering juga menjenguk orang-orang sakit, ya, orang-orang yang sudah meninggal. Jadi kita jadi ingat tujuan hidup itu apa sih, gitu. Bukan menang-menangan, ya. Enggak semua harus jadi presiden, enggak semua harus jadi menteri, enggak semua harus jadi pemenang, betul nggak? Nah, tapi untuk diri kita, ya, kita punya hak untuk memilih kata-kata itu biarkan menancap di hati kita atau berlalu begitu saja. Biarkan dia berlalu, begitu. Jadi gimana saat kalau dia marah-marah lagi? Baik, ini tips berikutnya. Orang marah kalau dibiarin itu nggak bisa lama marahnya. Kalau disahutin baru akan menjadi marah. Jadi orang nggak mungkin bertepuk tuh sebelah tangan, nggak ada suaranya. Coba bertepuk sebelah tangan gitu. Nggak bisa. Seperti itu ya. Dan ini bukan untuk sesuatu yang sia-sia, untuk kesehatan ibu lah. Iya, iya. Untuk kesehatan ibu seperti itu. Naik ke orang negara. Ya, oh enggak Ustaz, saya orang Medan Ustaz, harus menang Ustaz. Harkat martabat Ustaz. Enggak juga, kalau udah kanker itu kan udah step terakhir tuh. Allah ngasih tahu nih, gara-gara kondisi jiwanya yang bergejolak sudah berdampak kepada fisiknya. Ada lagi yang lain enggak? Yang mengganjal perasaan ibunya harus hilang. Jangan iya tapi setengah hati, jangan begitu. Seperti ini loh saya meruqyah kanker, kalau kanker ibu masih ada. Oke, apalagi yang mengganjal di hati? Seingat saya nggak ada lagi, Ustaz, cuman. Nggak ada lagi. Oke. Kalau gitu, pegang lagi si limpanya. Saya yakin sudah 100% hilang. Ibu tepuk-tepuk gini. Pencet-pencet gini. Nah, tuh. Yang di belikat sini. Coba. Punggung ya. Di mana itu? Tuh. Saya suka ngecek begini. Ya. Udah nyaman, betul? Alhamdulillah ya. Ternyata bisa ya bekerja ya, ruqyah jarak jauh melalui Zoom ini, tetap aman bersama mahramnya, dan sebelumnya kita mengikuti 7 pertemuan. Nggak ada lagi Bu? Nggak ada pertanyaan? Masih ada waktu Ibu? Setengah jam lagi. Terserah Mak. Orang tua mau nanya Ustaz. Orang tua mau nanya. Gini aja. Testimoni aja, gimana testimoni? Oh, ya. Alhamdulillah Ustadz Qadarullah saya bisa memang jauh-jauh hari udah berdoa kayak mana lah ya biar Ustadz Nai bisa meruqyah saya kan. Alhamdulillah dapat dikasih Allah waktunya sekarang, dan alhamdulillah selama ruqyah alhamdulillah sekali Ustadz, banyak sekali manfaat yang saya dapat, terutama tentang kebersihan kolbu. Terus jangan kita jangan kita merasa yang lebih terhina. Masih banyak orang-orang anak yatim yang lebih menderita dari kita. Masa
Terus apabila orang berbuat perkataan buruk atau apapun itu, kita jangan merasa hati. Kalau bisa kita tunduk biar misalnya nggak terjadi perselisihan. Masya Allah. Banyak. Ya, itu kesannya ya. Ya, Ibu makasih Aidla, banyak. bagaimana nasihatnya untuk kaum muslimin nih di Tapanuli, di Indonesia ini kan banyak ya daerah kecil yang nggak bisa diruqyah. Saat Ibu mengikuti program teleruqyah ini setelah 7 pertemuan pertama kemarin dan hari ini bagaimana? Saya Ustaz atau orang tua saya? Ibu Iya. Ibu Ira. Iya, alhamdulillah saya kalau bisa saya himbau kepada muslimah karena sangat banyak manfaat dari teleruqyah ini, karena selain kita sembuh mendekatkan diri kepada Allah. Terus Al-Qur'an itu memang betul-betul mukjizat pegangan sunnatullah yang harus kita laksanakan. Jadi saya menghimbau kepada seluruh muslimah dimanapun berada, jangan menganggap sepele teleruqyah ini, biarpun jarak jauh, alhamdulillah manfaatnya sangat besar. Ya. Karena Al-Quran itu murah, enggak jauh, ada di dekat kita manfaatkan. Jangan jauh-jauh pergi ke luar negeri kemana, biaya banyak, pokoknya Al-Quran itu sungguh banyak manfaatnya, karena itu pun karena dari penjelasan dari teleruqyah. Ya, Ibu, terima kasih ya. Barakallahu fiik. Baik, Ibu. Jazakumullah. Ya, terima kasih juga videonya siap berkenan di-upload jadi apa namanya? jadi pelajaran buat yang lainnya ya. Iya, amin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga sehat selalu. Allahumma rabban nas bil ba'sa isfi wa tasyafi. La sifan illa sifauk sifan la yughadiru saqama. Semoga sehatannya nggak kembali lagi terus melemah dan hancur insyaallah ya. Amin amin ya Allah. Nah, amin ya Allah, amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.